Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan semoga teman-teman rezekinya dilancarkan selalu. Amin. Kali ini kita akan sharing ya kepada teman-teman olahan jagung ya, dimana ini merupakan sebuah peluang usaha jajanan ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin bisa selalu semangat untuk membuat konten-konten ya, teman-teman. Dimana kita membuat jajanan ini adalah jajanan kukusan ya, teman-teman. Dimana kita bisa memulai usaha ini dengan titip di warung ataupun kita ecerkan ya, teman-teman. Kita ecerkan itu keliling ataupun bisa kita jual di depan rumah. Saya di sini tidak membahas bagaimana cara membuatnya. Saya yakin teman-teman juga udah bisa membuatnya ini, ataupun ibu-ibu lah, biasanya ini kerjaannya ibu-ibu. Buat ibu-ibu untuk cari uang masukan ataupun sampingan, ibu-ibu bisa mencoba usaha ini ya. Biasanya ini sering sekali kita jumpai ketika di bulan Ramadan ataupun bulan puasa ya teman-teman, dimana ini dijual biasanya kisaran harganya itu 2000 ataupun 2003, tapi seringan di sini itu 2000 ya, 2000 sampai 2500. Kalau masalah jagung ya teman-teman, kita harus benar-benar memilih kualitas jagung ya, karena kita akan menjualnya kembali. Biasanya itu kalau jagungnya agak hitam ataupun jagungnya sudah kisut ya, nah itu biasanya mempengaruhi dari rasanya. Ini sudah dicoba, usaha ini sudah dicoba oleh Ibu Warti ya, dimana beliau itu biasa jual jajanannya di depan rumah. Memang jajanannya nggak cuman ini saja ya, jajanannya itu berbagai jenis, ada kue basah yang lainnya ya teman-teman. Teman-teman, ini biasanya omsetnya kata dia itu satu hari bisa menghasilkan 200.000. Lumayan teman-teman buat usaha sampingan. Ini kita perlu bahannya daun pisang ya. Kalau beliau itu untuk menghemat kosnya, menghemat dari produksi, biaya produksinya, beliau itu mengambil daun pisangnya di rumahnya ya, di kampung. Tapi kalau teman-teman tinggalnya di kampung itu ya gampang ya cari daunnya. Daunnya daun yang mudah ya teman-teman, untuk pencetakannya lah. Tapi kalau teman-teman tidak bisa pakai daun, bisa dibuat macam bolu itu teman-teman. Nah, beliau bilang macam bolu itu nggak usah dipakai cetakan bulat, karena ini dikukus nanti jadinya bisa dipotong-potong ya. Nah, beliau menyarankan seperti itu. Kalau dijual online juga bisa ya teman-teman. Tergantung niat kita soal berdagang ataupun berusaha untuk menjadi seorang penjual ya. Dimana beliau di sini menggunakan jagung ya. Kalau beliau itu biasanya itu kalau musim durian dicampur dengan durian teman-teman. Nah, dimana kalau durian ini kan rasanya khas ya. Beliau itu juga riset beberapa di tempatnya itu ada nggak kompetitor ataupun penjual lain. Ternyata tidak ada, dan kalau ada pun itu jaraknya jauh teman-teman. Jadi beliau itu mendapatkan uang 200.000 per harinya karena tidak ada saingannya sepertinya teman-teman. Lagian pula itu kalau makanan seperti ini ya, biasanya itu dibutuhkan untuk sarapan pagi ya. Lagian kalau seperti ini nih mudah basi ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau usaha ini, berhati-hati dan juga harus siap resikonya ya. Resikonya ini kalau kue seperti ini biasanya mudah basi. Kalau kue kukus ini ya, kalau kita sudah sore, beliau mengatakan ada solusinya, yaitu ditaruh di kulkas saja ya. Kalau taruh di kulkas itu dia awet, besok bisa dikukus kembali atau malamnya dikukus kembali dan bisa dimakan kembali. Kalau teman-teman masih baru memulainya, ini 30.000 atau 25.000 rupiah aja modalnya sudah bisa ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena modalnya jagung ya. Jagung itu cukup murah lah. Seperti di video saya sebelumnya menggunakan bahan dari singkong itu juga murah ya. Kalau jagung di sini 1 kilo sekitar
3.000 ya di tempat petani. Beliau itu belinya di petani karena beliau itu memang di daerah pedesaan, jadi gampang dan murah lah untuk pembeliannya. Makanya beliau itu mendapat kualitas jagungnya yang terbaik dan bagus-bagus. Teman-teman, tempat teman-teman itu berapa harga jagung ya, komen ya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini seperti dikukus. Ini bisa dijual dengan harga Rp2.000 teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencoba menjualnya online, saya rasa juga bisa ya. Mudah saja, kalau di sini harganya 2.000. Nah, 2.000 kalau di online itu biasanya A6 harganya 10.000, ataupun biasanya itu ada yang 10 harganya 15.000. Tergantung kita lah. Yang terpenting itu dalam menjual, dalam berdagang itu kita harus riset dulu ya. Riset dulu berapa budget ataupun pengeluaran dalam usahanya ya. Dalam usahanya itu maksudnya itu dalam membuat usaha, kira-kira itu habisnya modalnya berapa, nanti biaya produksinya berapa, biaya minyaknya berapa jika diongkoskan ke online ya. Karena biasa kalau online itu kan ya teman-teman, itu biasanya kan dibuatnya itu diantar ke rumah ya, atau COD lah. Jadi biasanya beliau itu menambahkan harga COD-nya entah 3.000 entah 2.000, itu adalah uang dari minyaknya ya. Karena teman-teman, beliau itu biasa ngecer itu di kampung dan di depan rumahnya. Beliau itu targetnya adalah orang yang bekerja dan juga orang yang belum sarapan pagi teman-teman. Nah, karena beliau itu jualannya di depan rumah ya, pakai stainless gitu teman-teman. Nah, jadi keuntungan dari beliau itu rumahnya di depan pasar ataupun di dekat jalan raya ya. Itu tadi, kalau teman-teman memiliki rumah di depan jalan raya itu merupakan peluang ya, karena tidak perlu bayar sewa. Jadi sudah hemat untuk biaya produksi lah teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah ini sebuah solusi usaha buat teman-teman? Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya, dan semoga ini menjadi sebuah peluang usaha buat teman-teman. Dan jika ingin jualan online seperti biasa teman-teman, buat dulu grupnya ya, agar tepat sasaran dan agar teman-teman membangun sebuah brand dari sebuah usaha ya teman-teman. Gimana teman-teman, sudah mulai mencoba? Saya ucapkan semoga mulai berusaha dan berhasil jualannya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sehat selalu dan sukses selalu.